Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a dinihi wa manna 'alaina bi sunnati rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berbahagia para jemaah salat zuhur Masjid Jami' Asy-Syafi'iyah, dan yang paling bahagia kawan-kawan santri. Kenapa paling bahagia saat ini? Karena hari ini adalah hari terakhir di pondok pesantren. Hari terakhir maksudnya sebelum datang libur Ramadan dan Idul Fitri. Karena besok insyaallah semuanya sudah pada pulang kampung. Jadi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa berjumpa lagi, meneruskan proses belajar dan mengajar lagi setelah Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah kajian hadis terakhir ya untuk bulan puasa tahun ini, dan saya rasa untuk kajian-kajian kitab yang lain sudah khatam semua ya, baik yang pagi atau yang sore sudah khatam. Nah, sudah. Jadi biasanya kalau sudah akhir-akhir di bagian penutup itu ya doa ya. Adalah doa. Jadi singkat cerita saja ya, hari ini ya kita doa ya. Namun dari sekian banyaknya nama Ramadan itu, Ramadan juga dikenal sebagai bulan doa. Ramadan itu adalah bulan doa, di mana ya ketika orang puasa itu ya doanya mustajab. Kemudian di sini ada hadis tentang doa. Akan saya bacakan hadisnya. Karena ini adalah kajian hadis, maka setiap kajian itu harus ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari neraka pada tiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan. Kemudian setiap orang muslim apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fastajib lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya atau Allah akan mengabulkan doanya. Berangkat dari hadis ini, kemudian di bulan Ramadan itu ulama membagi beberapa kriteria waktu yang paling mustajab
tempat paling istimewa atau paling makbul ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada 3 tempat kalau tidak salah. Di mana salah satunya tempat paling mustajab di bulan Ramadan itu ketika berdoa. Yang pertama yaitu di waktu sahur, adalah waktu sahur. Ketika waktu sahur, di waktu-waktu sahur itu kalau bisa ya jangan cuman main karambol. Ya bisa sambil main karambol, tapi sambil selawatan, sambil berdoa dalam hati, sambil nembak, sambil berdoa. Karena rata-rata saya perhatikan itu yang main karambol itu dari jam 12 sampai jam 3 subuh. Nah itu mulai dari jam 1 sampai sebelum imsak itu adalah waktu sahur. Dan di waktu itu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul itu maksudnya cepat. Ya. Jadi sambil main catur itu, sambil berzikir, sambil bersolawat. Siapa tahu di waktu-waktu itu kita doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laili akhir. Tuhan kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam akhir. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Maksudnya bukan Allah turun, bukan dari atas ke bawah Allah turun, bukan. Tapi maksud turun itu, maksudnya Allah turun itu adalah rahmat Allah. Ya, bukan Allahnya, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu turun. Maksud ya seperti itu. Di waktu sahur atau sepertiga malam, mulai kira-kira jam 1 sampai imsak ya. Yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyad'uni", barang siapa yang berdoa kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, "fastajib lahu", maka Allah akan kabulkan doanya. Kemudian mayyas'aluni, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur itu, fa'atiyahu, kemudian Allah berikan apa yang dia minta. Mayyastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, faghfir lahu, maka Allah ampunkan. Jadi di waktu-waktu itu, jadi di waktu sahur itu yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meminta sesuatu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sehat, berdoa mudah-mudahan cepat dijemput besok ya tamatnya. Nah, kan gak apa-apa, mudah-mudahan nanti selama liburan bisa istiqomah seperti di pondok, jadi nggak tidur semalaman selama bulan Ramadan. Ujung-ujungnya pagi sampai zuhur tidur. Mayyastaghfiru, dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfir lahu, maka Allah akan mengampunkan. Jadi kalau berdoa itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cuman minta ampun sendiri. Orang tuanya juga dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarga-keluarganya atau kakek neneknya atau keluarga-keluarganya yang sudah meninggal itu juga dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu, jadi tempat yang istimewa di bulan Ramadan yang pertama, atau tempat doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu di waktu sahur. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas, saya kutip sedikit saja. Berangkat dari hadis tadi yang saya bacakan di atas ini, kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berdawuh atau berkata, jadi doa dan istighfar ya di waktu sahur itu ya amat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah saat berpuasa. Ini sudah kita tahu semuanya. Hadisnya masyhur sekali. Jadi ketika orang berpuasa, doanya ya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadisnya adalah salatatun la turaddu da'watuhum. Jadi ada 3 doa ya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftiru, sehingga dia berbuka puasa. Yang kedua adalah wal imamul adil, imam yang adil, terus da'watul madlumi, orang yang teraniaya. Ini sudah masyhur sekali. Kemudian yang tempat ketiga adalah ketika berbuka puasa. Nah, jadi ketika berbuka puasa itu ternyata itu adalah tempat dikabulkannya doa. Cuman kadang-kadang, rata-rata, hampir kayaknya sih, karena saya pun juga begitu. Jadi ketika berbuka itu ya sudah fokus sekali. Jadi bukan fokus untuk doa atau berzikir, tapi fokus dengan apa yang ada di depan kita. Nah, itu susahnya itu. Padahal di situ tempatnya doa yang mustajab loh. Cuman rata-rata ya gitu, lupa. Jadi ketika adzan berkumandang ya itu doa mudah. Seharusnya kita minum sedikit terus menjawab adzan santai-santai. Setelah beduk adzan seharusnya ya nanti bisa diamalkan di rumah. Yang mau pulang seharusnya ketika adzan udah minum sedikit, dengarkan orang adzan sambil dijawab. Nah, ataupun ketika orang masih adzan, masjidnya kita makan dulu, nanti selesai kita jawab. Nah begitu. Atau kita batalkan saja dulu, terus santai sambil menjawab orang adzan. Setelah selesai adzan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa diamalkan di rumah ya. Bisa ya? Patah enggak nanti. Karena nggak ingat rata-rata, yang nggak ingat rata-rata. Padahal situ rahasianya luar biasa sekali itu. Ternyata tempat yang amat luar biasa sekali, makbul itu. Cuman orang adzan ya kita nggak ingat itu loh. Yang adzan siapa, adzannya bagus apa tidak, sampai di mana yang nggak tahu kita, karena kita saking fokus dengan makanan buka puasa itu. Bahkan tak baca doa adzan. Juga di dalam hadis yang lain dijelaskan, pernah dikatakan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu tempat yang mustajabnya doa adalah di antara adzan dan iqamah. Jadi sebenarnya kita kalau mau berdoa di sana mendapatkan 2 keistimewaan yang amat luar biasa sekali, itulah. Ya, jadi saya ulangi lagi sebagai taukid ya, agar ingat. Jadi di bulan Ramadan itu ada tempat-tempat yang luar biasa sekali, istimewa sekali,
di mana doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa di waktu sahur. Di waktu sahur, kemudian yang kedua adalah saat berpuasa, dan yang ketiga adalah saat berbuka puasa, seperti itu. Jadi kawan-kawan santri yang berbahagia, alhamdulillah kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mengapresiasi diri kita sendiri karena kita sudah melewati bulan puasa ini 10 pertama. Alhamdulillah kita sudah lulus. Sekarang kita sedang berjuang ya, berada di 10 hari kedua, dan akan menghadapi 10 hari terakhir. Puasa itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama 10 pertama itu di bulan Ramadan itu namanya adalah rahmat. Yang kedua 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, dan 10 hari terakhir itu adalah pembebasan dari dosa, seperti itu. Ini bagi yang belum tahu, ini kebetulan tadi saya temukan di sini. Jadi kawan-kawan yang lain ini yang tahu ya nggak apa-apa, biar tambah tahu yang tidak tahu. Kita sering ya mendengar kata rahmat atau rahmat itu. Apa sih sebenarnya rahmat itu? Jadi saya kutip di sini, rahmat itu menurut beberapa ulama, rahmat itu yang pertama menurut Syekh Ibnu Athaillah adalah rahmat, ini rahmat ya, atau rahmat Allah. Apa sih rahmat itu? Biar tahu, menurut Syekh Ibnu Athaillah rahmat itu adalah artinya bentuk kebaikan atau nikmat. Jadi biar gak salah nanti, takutnya nanti ketika nanti kalian masuk sekolah ada ujian, saya kasih soal ini, apa arti rahmat atau rahmat menurut kalian, apa yang kalian tahu, takutnya nanti. Kemudian rahmat menurut Ibnu Katsir yaitu bermakna ra'fah. Ra'fah itu ya belas kasihan, belas kasih. Kemudian rahmat menurut Imam At-Tabari dan Sa'id bin Jubair, rahmat itu adalah pahala. Pahala. Rahmat Allah itu bermakna pahala. Baiklah kawan-kawan santri yang berbahagia, mungkin sebelum saya tutup kajian hadis pada kesempatan siang hari ini ya, perlu saya sampaikan. Nanti malam atau besok pagi mungkin ada nasihat-nasihat atau wejangan dari pengasuh. Ini sebagai muqaddimah ya, karena besok kalian itu sudah pada pulang. Jadi santri itu ketika pulang itu harus mensyiarkan ilmunya atau pengetahuannya selama di pondok pesantren. Harus mensyiarkan ilmunya atau pengetahuannya selama di pondok pesantren. Dengan cara apa? Yang pertama ya, jaga sholat 5 waktunya. Nah itu, paham ya? Siap ya? Jadi sekali lagi saya ulang, santri manapun, tidak terkecuali santri pondok pesantren Nahdlatul Atfal, jadi ketika pulang liburan, baik liburan Maulid Nabi, Idul Adha atau bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, ketika pulang harus siap mensyiarkan
ilmunya atau pengetahuannya selama di pondok pesantren. Dengan cara apa? Yang pertama, jaga betul-betul sholat 5 waktunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wajib ya menjaga akhlaknya, tata keramahnya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting ini. Ya, harus menjaga pakaiannya. Harus menjaga pakaian. Penampilan itu harus dijaga. Jangan mentang-mentang pulang nanti sarungnya lepas, songkoknya lepas, nanti rambutnya jor-joran potongannya, ada yang dipotong cengkir ayam, ada yang dipotong ini itu. Tidak boleh ya. Ya harus tetap menjaga penampilan. Kalau bisa sarung dan songkok itu jangan sampai lepas kemanapun, dimanapun. Ya, karena itu bagian dari syiar kita sebagai santri. Songkok, nah itu penampilan itu. Jadi penampilan itu ya bukan pas celanahan jeans gitu, bukan pak. Baju itu super ketat, sobek-sobeknya, bukan. Atau potongan rambut metal, pirang, warna-warni, bukan. Ya. Penampilannya tuh ya sarungan, ya. Kalau lagi nyantai-nyantai di rumah ya kaosan, sarungan. Tapi ketika keluar dari rumah, sarung, oke, songkok, tetap oke. Baju ya kalau panas ya kaos, kalau tidak kemeja pendek atau kemeja panjang. Nanti karena ketika dilihat oleh masyarakat sekitar kita, lah ini loh, itu juga sudah menjadi bagian dari syiar kita. Ya kalau yang sudah bisa ngajar ya ngajar gitu. Harus itu. Meskipun ngajar Iqra ya nggak apa-apa. Ngajar Al-Quran. Nah, itu. Kalau nggak bisa ya itu yang 3 itu. Apa yang 3 itu tadi? Apa? Ya sholatnya dijaga 5 waktunya, terus akhlaknya, terus penampilannya, itu. Kalau tak bisa ngajar ya cukup itu saja. Tapi kalau bisa ngajar yang 3 itu dilaksanakan, yang dan juga nggak ngajar gitu. Bisa ya? Paham? Nah, ini mungkin hanya muqaddimahnya. Kalau untuk kajiannya penutup. Nah, mungkin besok atau nanti malam ada nasihat-nasihat dari pengasuh sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita sama-sama menutup kajian hadis pada Ramadan tahun ini dengan pembacaan doa majelis saja ya, doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وقيامنا وتكبيرنا وصيامنا وصلاتنا وتخشعنا وتعبدنا وركوعنا وسجودنا وتحميدنا وتحميدنا وتضرعنا ولا تدركها وجوهنا يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أخيرا وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.